Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar semua? Iya, happy Father's Day untuk para ayah, para bapak, untuk semua kaum pria yang ada di sini ya, terutama untuk Bapak kita di sorga. Puji Tuhan. Saudara, setiap tahun kita mendedikasikan waktu seperti ini ya, dan diterima, diakui sebagai hari, dirayakan sebagai hari ayah. Ya, demikianlah komunitas sosial itu menghormati kehidupan seorang ayah. Tapi terlebih dari itu ada Bapa kita di sorga yang mengerjakan jauh lebih besar melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Dia berkorban untuk kita sebagai anak-anaknya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin sedikit bicara tentang satu hal yang sangat klasik, tapi selalu menjadi kebutuhan dari kehidupan orang percaya setiap waktu. Klasik tidak berarti tidak memiliki makna. Yang saya maksudkan adalah pesan yang harus berulang kali terus-menerus yang kita terima, kita diajar ya sejak kita masih kecil mungkin ya. Saya coba memberi judul khotbah hari ini dengan judul atau topik Allah tidak menghendaki manusia binasa. Allah tidak menghendaki manusia binasa. Saudara, saya percaya ini menjadi tema sentral dalam kehidupan iman percaya, iman orang Kristen. Dan hal ini harus terus disuarakan di mimbar-mimbar gereja untuk terus menghidupkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab kita percaya bahwa keselamatan yang kita peroleh, keselamatan yang kita terima oleh iman percaya kepada Tuhan. Dan saya ada subtitle di situ, karena kasih karunia Allah. Kekristenan bukan satu kehidupan berada di dunia saja, ya, tapi satu kehidupan yang melampaui apa yang dapat kita lihat. Satu kehidupan yang melampaui apa yang dapat kita rasakan. Satu kehidupan yang melampaui kematian itu sendiri. Ya, ada kehidupan kekal di sana. Nah, kita harus hidup lebih besar dari apa yang sekedar menjadi mimpi kita. Kita harus hidup lebih jauh dari sekedar apa yang menjadi visi kita selama kita ada di dunia. Sebab Alkitab berkata bahwa langit dan bumi akan binasa, tapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 17, 18. Kita baca bersama-sama ya. Saya ingin dengar suara saudara. Pastikan terdengar di sorga ya. Puji Tuhan. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang. Ehonya terlalu banyak. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, kita percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1, setiap kali penciptaan dari hari pertama sampai hari yang kelima, Allah selalu berkata sangat baik. Pada hari yang ke-6 Allah menyebut sungguh amat baik. Baik, sungguh amat baik. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu dengan sempurna. Enggak ada satu yang kurang, enggak ada satu yang lemah sekalipun. Ya, saudara bayangkan saudara bahwa kalau panas matahari yang kita hidupi ini di dunia ini, dia bertambah panas sedikit aja maka dunia ini akan terbakar. Kalau dia bertambah dingin sedikit aja maka seluruh dunia akan membeku.
dan seterusnya. Saudara, begitu precisely, ya, begitu tepat sekali, saudara. Allah mencipta dengan sempurna. Nah, Allah mengasihi apa yang Ia ciptakan. Ia menciptakan alam semesta dan Ia mengasihi, terutama kita manusia sebagai ciptaan Allah. Ia mengasihi. Manusia diciptakan dan hanya manusialah yang memiliki gambar diri Allah. Allah menghembuskan nafas kehidupan di dalam diri manusia. Karena dia meletakkan gambar dirinya di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga saudara, karena kita adalah ciptaan Allah yang sempurna dan Allah begitu mengasihi kita, maka Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa. Allah tidak menghendaki manusia untuk binasa. Dalam pembacaan kita, di dalam Injil Yohanes pasal 3:16, jelas di sana dikatakan, ada kalimat berkata, supaya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Jadi saudara, hidup ini memiliki tujuan, atau Allah memiliki tujuan dalam hidup kita. Nah, tujuan Allah dalam hidup kita tidak sekedar bagaimana atau nanti kita hidup di dunia ini seperti apa. Allah tidak sekedar memprovide banyak hal di hidup kita supaya kita memenuhi atau terpenuhi apa yang menjadi kemaksimalan dari usaha kita selama kita hidup di dunia. Tidak. Tapi Alkitab mencatat, dikatakan supaya beroleh hidup kekal. Hidup kekal, itu tujuan Allah. Nah, tujuan Allah dalam hidup kita itu melampaui hidup selama kita ada di dunia. Tujuan Allah dalam hidup kita melampaui cita-cita Anda, cita-cita kita semua. Jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan. Itu tujuan Allah, hidup kekal. Kekekalan adalah kehidupan yang tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan waktu. Ya. Dan Allah menghendaki kita ada dalam tujuan itu. Ya. Kita ada dalam tujuan itu. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14, Bapak Tuhan Yesus bicara tentang tempat. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Perhatikan kalimat itu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada tujuan yang jelas. Allah ingin supaya kita manusia yang diciptakannya itu akan hidup bersama-sama dengannya di dalam kekekalan. Yang Alkitab mencatat bahwa ada satu tempat yang yang Alkitab menyebut ada sorga mulia. Yerusalem baru, sorga mulia. Satu waktu dunia akan berakhir, kita percaya itu, Alkitab mencatat seperti itu, nggak ada keraguan untuk itu. Ya. Jadi tujuan hidup kita tidak hanya bagaimana kita hidup sukses di dunia, enggak. Dunia ini bukan firdaus, dunia bukan tempat terbaik kita. Puji Tuhan, kita menikmati kehidupan selama ada di dunia. Tapi itu bukan tujuan akhir dari kehidupan dunia, kehidupan rohani kita. Allah menginginkan kita hidup lebih besar, lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi dari semua itu. Karena dia mempersiapkan satu tempat di mana dia ada, di situ pun kita ada. Alkitab mencatat, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu clear, menyediakan tempat, place. Ya. Dan dia akan datang kembali membawa kita bersama-sama dengan dia di tempat di mana dia berada. Dalam pembacaan yang lain juga dikatakan, Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Perhatikan kalimat ini. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Bapa tidak menghendaki ada yang binasa. Sorga tercipta untuk kita ada bersama-sama dengan Bapa di sana. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya.
sangat tidak masuk di akal kalau kemudian Allah menciptakan manusia dengan kemuliaan yang Ia berikan dalam diri manusia, di mana Ia memberikan gambar dirinya di dalam diri manusia, kemudian Ia menciptakan untuk tujuan kebinasan. Enggak mungkin. Dia menghendaki supaya semua orang akan bersama-sama dengan Dia. Jelas. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab juga menjelaskan supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Hilang artinya dia telah ada bersama-sama, tapi kemudian dia melepaskan diri, terlepas. Saya selalu berkata berulang-ulang, hidup kita ada di tangan Tuhan. Gak ada yang dapat melepaskan kita dari tangan Tuhan, kecuali satu hal. Keinginan kita sendiri. Ya, keinginan kita sendiri, melepas terhilang dari kehidupan bersama dengan Tuhan dalam keluarga Allah. Saudara, tema ini harus dimengerti dengan benar. Sebab orang percaya harus memiliki pengertian dan pengetahuan yang benar tentang firman. Sebab iman itu bertumbuh dari kita terima, mendengar firman. Itulah yang saya maksudkan tadi, supaya kita tidak terjebak mencari Tuhan hanya dalam batas-batas, memenuhi apa yang kita pikir kita sangat butuhkan. Supaya kita tidak terjebak pada kehidupan rohani yang hanya mengejar hal-hal dunia. Kita diciptakan dengan tujuan mulia, dengan berkat-berkat dalam kekekalan. Itu tujuannya. Berkat-berkat dalam kekekalan. Yesus sendiri jelas mengatakan, Alkitab jelas mengatakan, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ya, jangan ada yang hilang. Fakta yang pertama, bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Fakta yang kedua berdasarkan Yohanes pasal 3. Kebinasaan itu real. Kebinasaan itu akan terjadi bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Makanya dalam pembacaan kita tadi ada potensi manusia terhilang. Bukan atas pilihan Allah mereka terhilang, bukan. Tapi atas pilihan dan keputusan sendiri, sebab Allah telah memberikan kehendak bebas dalam diri manusia. Sehingga manusia memutuskan untuk hidup jauh dari Tuhan. Jadi kebinasaan itu adalah sesuatu yang real. Yohanes pasal 10 ayat 9, Yesus sendiri berkata, di dalam metafor Yesus bicara sebagai gembala terhadap domba. Ayat 9 dan ayat 10 sampai 11, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi ada fakta di mana ada musuh rohani yang berusaha membinasakan. Ya, membinasakan. Ada musuh rohani yang berusaha menarik orang-orang sebanyak mungkin untuk bersama-sama dengannya di dalam penghukuman yang kekal. Jadi kebinasaan itu sesuatu yang real, tetapi janganlah kita hidup dalam kebinasaan. Ingat, hidup benar di dalam kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Itu eksistensi hidup manusia yang sesungguhnya. Hidup dalam dosa di luar kebenaran firman, itu pilihan. Itu pilihan. Jadi kita tercipta dengan DNA Kristus. Ada gambar diri Allah dalam hidup kita. Dia berdiam di dalam diri kita, dia hidup di dalam diri kita. Tapi ketika manusia memutuskan untuk melepaskan diri dari persekutuan ilahi itu, maka berarti ia memutuskan, ia memilih untuk hidup dalam kebinasaan. Dan Yesus dengan sangat jelas berkata bahwa ada musuh rohani yang berusaha datang mencuri, yang berusaha datang membunuh, yang berusaha datang membinasakan. Makanya saudara lihat bahwa ada orang yang tadinya
percaya Tuhan, setia beribadah, setia melayani, tiba-tiba dia terhilang mengikuti dunia. Tiba-tiba dia terhilang mengikuti kepercayaan yang berbeda. Terhilang. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan, hidup benar, hidup oleh firman Tuhan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sebenarnya. Saudara, orang percaya harus memiliki firman, harus hidup sesuai dengan firman. Kita harus dilahir barukan di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh, kita harus percaya, bertobat, ya. Kemudian kita dibenarkan, kita terus dikuduskan, diubahkan di dalam Tuhan. Itu sebuah proses pendewasaan di dalam Tuhan. Satu proses di mana kita harus terus-menerus melekat sebagai bagian dari keluarga Allah. Kenapa? Karena ada potensi terhilang. Potensi terhilang artinya apa? Ada musuh yang berusaha mencuri. Alkitab mengumpamakan bahwa iblis itu sama seperti singa yang mengaum-aum, yang kapanpun bisa menerkam sehingga kita terhilang. Makanya kita beribadah, makanya kita berdoa. Itulah pentingnya. Kita beribadah, kita datang memuji, kita datang berdoa. Itu sebuah kepastian adanya proses kehidupan pertumbuhan iman di dalam diri kita. Kita semakin diperkaya dengan firman. Kita semakin diperkuat di dalam Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang diselamatkan oleh iman percaya kepada Tuhan, adalah orang yang akan hidup dalam kehidupan selamat. Makanya Alkitab menggunakan kata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi orang yang sudah diselamatkan, dia harus hidup dalam kehidupan yang sebenarnya. Dibaharui di dalam Kristus menjadi manusia baru dan hidup sebagai manusia ilahi, manusia rohani yang dipimpin, dituntun oleh firman Allah. Itu satu kebenaran. Ya. Dan Yesus berkata bahwa aku datang, ayat 10 tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa? Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi sekali lagi, bahwa kebinasaan itu sesuatu yang real. Sama realnya, kalau kita percaya bahwa sorga itu nyata, maka neraka itu juga nyata. Tapi neraka itu bukan tujuan kita, bukan tempat kita. Hiduplah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Roma pasal 6 ayat 23 berkata begini. Sebab upah dosa ialah maut. Makanya gak main-main saudara. Jangan pernah main-main dengan dosa. Karena konsekuensi atau upah dari perbuatan dosa adalah maut, Alkitab katakan. Upah dosa adalah kebinasaan. Upah dosa artinya terhilang. Upah dosa artinya dijauhkan dari kehidupan selamat. Upah dosa berarti dia punya tujuan kekal tapi di tempat yang berbeda. Kita gak bisa main-main dengan dosa, kemudian keren-kerenan. Enggak. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam tujuan Allah, dalam kekekalan. Sekali lagi, saya sebagai gembala harus mengingatkan jemaat Tuhan untuk mengerti hal ini. Kalau kita mengerti ini menjadi dasar dari kehidupan iman kita kepada Tuhan, maka perjalanan rohani kita akan menjadi sangat benar. Kenapa? Karena kita bangun iman kita di atas dasar yang kokoh, dasar yang benar. Kalau jadi orang Kristen hanya membangun dasar imannya dari sekedar Tuhan menjawab doa saya, Tuhan membuat saya berhasil, sehingga imanmu hanya terbatas kepada berkat, sukses. Itu berarti hanya hidup pada tujuan duniawi.
tapi tidak hidup pada tujuan kekal. Iya benar, hanya Yesus yang memberikan jaminan hidup di dunia dan di kekekalan. Hanya Yesus, nggak ada yang lain. Roma pasal yang ke-3, ayat yang ke-23 berkata begini. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia mewarisi dosa turunan itu. Sehingga semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kemampuan untuk menghampiri kasih karunia. Apalagi kemampuan untuk menyelamatkan diri, enggak ada. Manusia telah kehilangan kemampuan, enggak ada kekuatan apapun untuk dapat menyelamatkan diri, enggak bisa. Enggak ada yang dapat kita buat dari hidup kita yang karena itu kita diselamatkan, enggak. Sebab manusia dikatakan jelas, sebab manusia telah kehilangan kemuliaan, telah berbuat dosa. Dan Bapa di sorga mengerti bahwa seluruh dunia, semua manusia telah berbuat dosa, sehingga manusia kehilangan kemampuan untuk hidup dalam kekekalan, sama seperti ketika Adam dan Hawa baru diciptakan, semua dalam kemuliaan. Tapi dosa melepaskan mereka dari suasana itu. Nah, Allah ingin supaya merestorasi kembali, memulihkan kembali manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah itu kepada tempat yang sebenarnya. Kembali pada tujuan Allah yang tadi terhilang. Dia ingin supaya manusia kembali kepada suasana kerajaan Allah, hidup dekat bersama dengan Bapa di sorga. Itu kerinduan hati Tuhan. Perhatikan baik. Yesus tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu jelas. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di satu sisi Yesus berkata, hati-hati, ada pencuri, ada pembunuh yang akan membinasakan. Tapi di sisi yang lain dia memberikan kepastian. Akulah pintu. Barang siapa datang kepadaku, ia akan mendapatkan kehidupan. Sebab aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yang jauh melampaui dari sekedar apa yang digunakan oleh musuh rohani untuk dan membinasakan manusia. Karunia Allah ialah hidup kekal. Kita mendapatkan kasih karunia, hidup kekal di dalam Kristus Tuhan. Itu tujuan. Jadi Allah tidak menghendaki kita binasa, sangat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas tujuannya. Nah, saya berharap jemaat Brisbane dan jemaat Gold Coast harus memiliki semangat. Saya sudah menerima keselamatan, pengampunan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib dan saya menjadi orang yang diselamatkan. Dan keyakinan yang sudah sebagai orang yang sudah diselamatkan akan menghidupkan kita kepada kehidupan rohani. Lifestyle yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi akibat dari kehidupan yang diselamatkan, kehidupan kita menjadi hidup benar, hidup bertumbuh, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi orang yang sudah menerima dan percaya bahwa dia telah diselamatkan, menerima pengampunan Kristus, maka hidupnya dibimbing oleh Tuhan. Makanya yang paling penting dalam kekristenan adalah Anda harus percaya terlebih dahulu. Ketika Anda percaya, baru itu awal dari pengalaman spiritualitasmu di dalam Tuhan. Kalau kehidupan imanmu tidak diawali, tidak dibangun dari percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, menebus dosa saya, maka imanmu berarti masih sangat kecil, hanya berorientasi kepada kehidupan duniawi. Kalau tujuan
tujuanmu di dalam Tuhan hanya untuk mengejar hal-hal dunia, ada orang di luar sana yang gak percaya Tuhan, dia sukses, dia kaya. Tapi tujuan Tuhan dalam hidup kita bukan hanya bagaimana hidup dan memiliki segalanya di dunia ini. Alkitab berkata, apa untungnya memiliki seisi dunia ini tapi jiwamu binasa. Alkitab jelas mencatat itu. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Sehingga kemudian Allah mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Ia mengaruniakan anak tunggalnya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, menunjuk kepada orang Yahudi, kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru, batu utama dari satu bangunan rohani. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada. Hanya di dalam, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Saya harus tegas ini mengatakan kepada kita, kepada saudara, karena saya memiliki tanggung jawab rohani sebagai gembala dan ini adalah rumah kita. Ini di gereja kita, ini di ibadah kita. Anda harus mendengarkan berita ini. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang ada ajaran, ada doktrin yang mengajarkan bahwa ada keselamatan di luar Kristus. Alkitab yang kita percayai mengajarkan dengan jelas keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Semua yang dituhankan oleh isme yang lain, sejarah mencatat ketika mati tidak ada cerita lain lagi, tidak ada cerita berlanjut, the end of story. Tapi peristiwa kebangkitan Kristus itu dicatat oleh para sejarawan yang tidak, bahkan sejarawan yang tidak percaya Tuhan. Di awal abad mula-mula ada sejarawan Yunani, ada sejarawan Yahudi, ada yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka mencatat bukti fakta adanya peristiwa kebangkitan. Kebangkitan Yesus dari kematian. Dan karena dia telah mati dan bangkit mengalahkan maut, dia naik ke sorga. Pada waktunya dia akan kembali turun ke dunia. Untuk apa? Untuk datang membawa kita kepada tujuan tadi. Kepada tujuan tadi. Jadi bangunlah kehidupan imanmu pada keyakinan ini. Keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya harus tegas mengatakan ini. Nah, lalu Alkitab mencatat begini. Fakta tentang kasih karunia, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Roma 3:24 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kitab Yesaya mencatat, kita ini terjual karena dosa. Kita terjual karena dosa dan akibat dari dosa adalah maut. Alkitab katakan, ya, maut. Tapi Alkitab berkata, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kata dengan cuma-cuma itu bukan berarti menunjukkan pada nilai murah, bukan. Dikatakan dengan cuma-cuma karena kita nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar. Dikatakan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita manusia, kita tidak punya kemampuan. Saya berulang kali katakan manusia tidak ada yang dapat kita buat untuk membuat kita bisa selamat. Enggak. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah jatuh dalam dosa dan akibat dari dosa kita maut. Tapi Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus,
Puji syukur kepada Allah Bapa di sorga yang tahu persis, yang sadar bahwa ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia juga kehilangan kemampuan untuk bisa menyelamatkan diri. Sehingga dia harus mengorbankan anak tunggalnya supaya apa? Supaya dia datang mencari apa? Alkitab menyebut menebus dosa saya dan saudara. Ia memikul dosa kita, dosa seisi dunia di kayu salib. Dia mengambil alih apa yang seharusnya kita tanggung, tapi dia tanggung. Dia jalani penderitaan itu. Tidak adalah peristiwa yang paling brutal yang pernah dialami oleh seorang manusia sekalipun. Seperti yang sudah dialami oleh Yesus ketika dia menjalani peristiwa penyaliban itu. Saudara mungkin punya cerita bahwa ada orang yang secara fisik mengalami penderitaan yang sangat brutal. Tapi dengar baik. Yesus menjalani proses penderitaan fisik plus dalam kemahatauannya. Dia tahu persis apa yang harus dan yang akan dia jalani sebelum dia menjalani itu. Sekali lagi, Yesus tahu persis bagaimana momen-momen yang akan dia jalani sebelum dia menjalani itu. Secara nyata. Dia dapat melihat itu. Dia dapat merasakan secara emosional di dalam dirinya. Makanya di Bukit Getsemani, ketika dia berdoa, Alkitab berkata, firman Allah berkata, peluhnya bagaikan titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Di setiap kelenjar dari tubuhnya keluar bukan lagi keringat, darah. Kenapa? Karena begitu beratnya tekanan yang harus dia pikul itu. Mengawali perjalanan itu di Bukit Getsemani. Sehingga dia berkata, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi itu bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Bapa di sorga dia harus menjalani mulai dari peristiwa Getsemani. Dan dia harus terima itu. Dia berkata bukan kehendakku. Ketika dia berkata bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu yang jadi, apa yang terbayang? Maka yang ada di dalam pikiran, dalam kemanusiaannya adalah nama saya dan nama saudara. Seisi dunia, dosa seisi dunia yang harus dia tanggung. Yang Bapaknya sendiri memutuskan untuk dia tanggung. Dia jalani. Dan sekali lagi, dia mampu melihat peristiwa secara detail. Sejak di Bukit Getsemani. Sampai dia mati di kayu salib. Dia tahu, dia lihat, dia membaca itu semua. Itulah kemudian tidak ada manusia yang sanggup menjalani peristiwa seperti yang tidak ada selain Yesus. Anda boleh menceritakan seseorang yang teraniaya secara brutal. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat dan mengalami secara emosional sebelum dia mengalami penderitaan fisik. Hanya Yesus. Dia jalani itu dengan secara sadar. Maka disebut oleh kasih karunia Allah. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Kita ditebus oleh darah Yesus. Kasih karunia. Grace. Grace artinya kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak layak kita dapatkan. Kita mendapatkan mercy. Mercy artinya kita seharusnya mendapatkan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Kita seharusnya dihukum, tapi kita tidak dihukum. Kita mendapatkan grace, kasih karunia. Kita mendapatkan keselamatan, padahal seharusnya kita dihukum. Itulah yang Alkitab sebut. Sekali lagi, kita manusia yang berdosa. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Makanya di dalam kekristenan, keselamatan itu seperti hadiah diberikan oleh Tuhan. Kita tinggal terima dengan iman. Aku percaya Tuhan. Enggak ada satu perbuatan benar sekalipun yang dapat membuatmu selamat. Enggak ada. Hanya oleh iman. Iman percaya kepada Yesus.
Orang yang hidup benar hidup, saya sudah katakan eksistensi di kehidupan manusia sesungguhnya memiliki kemampuan untuk berbuat baik. Karena itu kehidupan yang sebenarnya. Berbuat sebaliknya dari itu, itulah pilihan. Jadi berbuat baik itu bukan pilihan, itu kehidupan. Karena kita tercipta sebagai manusia dengan kemampuan, dengan memiliki hukum moral dalam diri kita. Makanya saudaraku ada pertanyaan klasik yang selalu bertanya, bagaimana orang yang tidak pernah dengar tentang Yesus? Bagaimana orang yang tidak pernah dengar, yang hidup di berapa abad sebelumnya, yang tidak pernah mendengar Injil, yang tidak pernah mendengar berita? Di dalam dirinya ada hati nurani. Itu ada moralitas yang Allah taruh di dalam diri setiap manusia, siapapun dia. Maka orang yang tidak pernah dengar Injil, yang hidup di zaman sebelum yang Injil itu ada, dia akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Tapi keselamatan itu jelas, keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus itu jelas. Tapi bagi mereka yang tidak pernah dengar itu, yang belum pernah dengar, ada hukum itu, dia akan diadili. Tapi oke, kita terlalu jauh ke sana. Nah, oleh kasih karunia, kita harus hidup dari pengertian iman ini. Ya, kita harus hidup dari pengertian iman percaya. Ya. Roma pasal 10 ayat 9, sebab, kita kembali, Roma 10 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Makanya percaya kepada Tuhan tidak sekedar sebuah pengalaman emosional, perasaan. No. Percaya kepada Tuhan harus ada pengakuan yang keluar dari bibir mulut kita. Kita ucapkan, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pribadiku. Aku percaya dengan iman bahwa ia telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia telah naik ke sorga dan dia akan datang kembali membawa kita semua ke rumah Bapa yang kekal dalam kemuliaan. Itu jelas. Jadi orang yang percaya, coba tanya, waktu Anda percaya Tuhan, Anda mengucapkan atau cuma, ya om saya lahirnya udah Kristen. Nenek moyang saya udah Kristen. Cerita silsilahmu Kristen. Tetapi kehidupan selamatmu tidak ditentukan oleh nenek moyangmu. Masing-masing bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Dia akan menanggung akibat dari pilihan-pilihan dan keputusannya. Nah, yang paling penting dalam kehidupan iman percaya adalah kita harus mengaku, mau mengaku. Aku terima Yesus. Aku terima Yesus. Kenapa banyak orang yang seolah-olah tidak memiliki pengalaman yang nyata dengan Tuhan? Kenapa? Dia berdoa, tapi dia tidak pernah punya pengakuan. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu adalah apa ya? Itu seperti legalitasnya gitu. Sebuah legalitas gitu, ya. Bahwa ini pernyataan, sebuah statement, pernyataan pribadi. Aku terima pengakuan kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu harus terucap. Dan itu nggak boleh dipaksa, nggak boleh didikte. Nggak boleh. Anda harus dalam kesadaran percaya, mengucapkan itu secara jelas kepada Tuhan. Dan menerimanya, percaya dia dengan hati. Alkitab katakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya mau berani meyakinkan diri bahwa semua kita sudah pernah paling tidak ya memperkatakan itu, amin. Halo, amin. Ya, bukan dalam bentuk lagu loh, bukan ya. Aku percaya, kan bukan. Harus jadi sebuah pengakuan yang betul-betul sebuah konsentrasi yang monumental ya. Anda dengan Tuhan, Anda berkata aku terima.
dari situ awal perjalanan rohani. Percaya, bertobat, dan seterusnya. Ya, percaya dan seterusnya. Itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, kita sudah melihat bahwa kita punya tujuan kekal. Kemudian kebinasaan itu adalah hal yang real, ya, hal yang nyata, ya, yang akan terjadi kalau yang akan terjadi bagi orang yang tidak hidup dalam percaya. Dan terakhir kita lihat bagaimana Alkitab mencatat tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya sudah sedikit menjelaskan tadi. Bahwa Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa, dia datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia. Ya. Jadi bentuk fisik dari Allah kita ada di dalam pribadi Yesus. Ya, itu bentuk fisik Allah kita di dalam pribadi Yesus. Ya. Dan secara fisik yang akan Anda temukan di sorga adalah Yesus. Karena Allah itu roh. Ya, jangan sudah, kalau gitu di sorga nanti ada dua. Ya, dua figur fisik. No. Ya. Yesus adalah Allah, manifestasi Allah secara fisik mengambil rupa sebagai seorang manusia. Dan sudah kenapa sih Tuhan harus jadi manusia? Kira-kira gitu loh. Kalau dia Allah, maka tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keputusan Bapa ya terjadilah. Coba saudaraku yang kasih, kalau Bapa tidak pernah mengutus anaknya atau menjelma menjadi manusia, maka paling banyak orang Indonesia akan protes. Tuhan enak aja begitu, Tuhan sih gak pernah rasain jadi manusia bagaimana. Iya kan? Apalagi keluar akan protes. Makanya dia mengambil rupa manusia supaya apa? Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia dapat menjalani apa yang kita jalani. Dia dapat merasakan bagaimana dia dilukai, bagaimana dia dia menderita, bagaimana dia sakit dan seterusnya. Sehingga semua yang kita rasakan dia dapat rasakan. Dan karena itu dia mampu memberikan teladan. Sehingga kita bisa ikuti jalannya. Ikut Yesus. Itu hal yang utama, ya. Dan Alkitab katakan dalam rupa sebagai manusia, ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat. Wujud dari kasih Allah itu lebih besar dari alam semesta. Ya, kita udah lihat minggu yang lalu kita bicara tentang Tuhan itu tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Dia hidup dalam kekekalan. Dia melihat waktu itu, dia mengatur waktu itu. Dia melihat secara jelas alam semesta itu. Kasihnya lebih besar. Alam semesta, bumi dan hidup saya sudah hanya sepersekian dari apa yang dapat dan sanggup dia lakukan ketika dia menciptakan alam semesta. 1 Korintus 1 ayat ke-8 dan 9, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, inilah keistimewaan kalau kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, dialah pribadi yang ada di dalam kita, dia bersama dengan kita, dia berjalan dengan kita. Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Ia menyertai kita. Alkitab kata, ia meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan sehingga kamu tak bercacat. Tuhan membimbing kita melalui pekerjaan Roh Kudus supaya kita terus-menerus dibaharui, disempurnakan. Supaya kita hidup sesuai dengan firman Allah. Hidup sesuai dengan hati Tuhan. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang imannya tidak terintimidasi gitu loh.
Orang yang istilah kita harus enjoy dengan kehidupannya. Iya, ada masalah. Iya, ada tantangan, ada persoalan, ada semua itu. Tapi semua itu tidak boleh mengintimidasi hidup kita. Sehingga iman percaya harus dijalani secara benar dengan bersuka cita. Makanya saya selalu katakan, jika ketika Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Anda berjalan dan Anda mengambil keputusan berjalan dengan Tuhan. Dan berani mengambil keputusan yang ekstrim sekalipun atas nama iman. Maka Allah bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Makanya jalan dengan iman. Ya, berjalan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Jalan dengan Tuhan. Jalan bersama, nikmati. Untuk apa Anda punya iman tapi Anda nggak pernah menghidupi imanmu? Amin. Saya ingin challenge kita. Ya. Makanya iman itu jangan cuma dipakai waktu ujian. Iman itu jangan cuma dipakai kalau lagi butuh jodoh. Iman itu jangan cuma dipakai kalau mau prestasi apapun ya. Iman itu jangan cuma dipakai kalau lagi butuh sesuatu, lagi nangis-nangis baru iman. Aku percaya Tuhan. No. Iman itu harus menjadi kehidupan, lifestyle-mu. Itu imanmu. Iman adalah bagaimana kau hidup, bagaimana kita hidup. Karena iman adalah sebuah pengakuan kita kepada Tuhan. Semakin besar imanmu, maka semakin terbuka luas kesempatanmu untuk mengalami kuasa Tuhan itu sendiri. Maka hiduplah oleh iman. Hiduplah oleh iman. 1 Yohanes 4:9 ayat favorit. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya dan saudara sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Bapa di sorga mengutus putra tunggalnya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi apa? Korban penebus salah. Alkitab mengatakan sebagai pendamaian. Dia yang mendamaikan. Sehingga kita diterima. Kita mengalami pengampunan. Itu kasih karunia. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengalami keselamatan diberikan oleh karena kasih karunia. Itu tidak boleh kita hidup take it for granted. Hidup seenak-enaknya. Oh, karena saya sudah selamat, saya bebas melakukan apa saja. Toh saya sudah selamat. No, kekristenan tidak mengajar itu. Ketika kita hidup selamat, kita mendapatkan kasih karunia, diselamatkan oleh iman percaya kepada Tuhan. Maka itu akan diikuti dengan kehidupan yang sebenarnya. Orang yang diselamatkan adalah orang hidup benar yang akan mengikuti jalan Tuhan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang akan tunduk pada kebenaran. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang kehidupannya sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ujian, ada persoalan, ada musuh rohani yang berusaha menggagalkan perjalanan kita. Tapi kita tetap memilih Tuhan untuk ikut Tuhan. Tetap berkata, aku mau ikut Tuhan. Bangunlah imanmu di atas dasar keyakinan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Bangun. Waktu imanmu benar. Waktu imanmu dibangun di atas dasar yang kokoh. Ini akan melampaui doamu. Ini akan melampaui apa yang engkau pikir engkau butuh dari Tuhan. Karena ketika imanmu dibangun di atas dasar yang kokoh. Maka Allah sendiri yang akan membangun kehidupan rohani. Allah sendiri akan mendahului setiap langkah kita. Allah sendiri akan mendahului keputusan-keputusan kita. Allah sendiri yang sanggup melihat dan mengerti apa yang kita mau, yang kita inginkan. Dan Dia akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah. Kalau engkau hidup benar, melakukan kebenaran, puji Tuhan. Teruslah hidup dalam kebenaran. Saya suka berdoa bagi Bapa. Cenderungkan hatiku ini untuk terus melekat kepadamu. Bapa, Roh Kudus pegang tanganku setiap hari.
Bawa aku pada seluruh kebenaran. Kenapa? Karena roh ini penurut tapi daging ini lemah. Daging kita lemah. Kita minta Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Imanmu lebih besar dari kebutuhanmu. Imanmu lebih besar dari sekedar cita-citamu. Ingat, tujuan Tuhan buat hidup kita tidak saja hidup di dunia. Tapi ingat, ada tujuan kekal. Ia tidak menghendaki kita binasa. Saudara ingat baik, jangan kaget kalau satu waktu orang yang sekarang Anda lihat di luar sana berbuat jahat. Orang yang di luar sana dia melakukan banyak tindakan kriminal. Satu waktu di sorga Anda akan ketemu dengan orang itu. Bukan karena atas dasar kejahatannya, bukan. Tapi satu waktu dia mengalami kasih karunia Allah, dia bertobat, terima Yesus. Dia diselamatkan. Jangan kaget. Karena kasih karunia Allah itu terbuka bagi semua orang. Bagi semua orang. Kasih karunia ini terberi untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nikmati, miliki, terima kasih karunia. Dia mencurahkannya, memberikannya dengan cuma-cuma. Kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan Tuhan.